hari ini kita dapat melaksanakan persekutuan meskipun di rumah masing-masing secara online. Kita mau bersyukur kepada Tuhan, kita mau mewujudkan rasa syukur kita lewat satu pujian, segala puji syukur. Sebelum kita melanjutkan persekutuan kita pada hari ini, kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami kerajaan surga, kami anak-anak-Mu datang ke hadirat-Mu Tuhan dengan segala kekurangan kami, dengan segala kehancuran kami, dan segala ketidaklaikan kami. Biarlah Engkau yang melayani kami di hadapan-Mu. Tuhan, kami anak-anak-Mu sering melupakan Engkau, sering meninggalkan Engkau, dan tidak memprioritaskan Engkau dalam hidup kami. Ampuni kami Tuhan. Pada hari ini, karena kasih setia-Mu, karena berkat-Mu, kami dapat melaksanakan persekutuan. Kiranya Engkau sertai persekutuan kami dari awal ke akhir. Biarlah persekutuan ini berjalan sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Ini doa kami Tuhan. Tangan kasih kuasa-Mu kami dalam berdoa. Bapak Ibu, saudara-saudari, saya yakin bahwa setiap kita berusaha untuk menyenangkan hati Tuhan. Tetapi kadang-kadang kita lupa, kadang-kadang kita digoyahkan dengan hawa nafsu kita. Ketika kita kembali melihat bahwa kasih setia Tuhan sampai saat ini, kita diingatkan bahwa Tuhan peduli kepada kita, Tuhan setia kepada kita. Akankah kita setia kepada Tuhan? Akankah kita mau menyenangkan
Saudara-saudara, marilah kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami sungguh ingin terus belajar untuk dapat menyenangkan hati Tuhan. Meskipun kami ini terbatas dan berkali-kali gagal, tetapi Tuhan, kami mau terus belajar. Belajar untuk menyatakan cinta kami kepada Tuhan dalam laku hidup kami sehari-hari. Karena itu Tuhan, kami mau mengarahkan hati kami kepada Tuhan pada hari ini. Tolonglah kami ya Tuhan. Tuntunlah kami. Berbicaralah kepada kami sebab kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Sang Firman yang hidup kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, mari kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari 2 Korintus pasalnya yang pertama. 2 Korintus pasalnya yang pertama
ayat 23 sampai pasal 2 ayat yang keempat. 2 Korintus 1 ayat 23, demikianlah firman Tuhan. Tetapi aku memanggil Allah sebagai saksiku, Ia mengenal aku, bahwa sebabnya aku tidak datang ke Korintus, ialah untuk menyayangkan kamu. Bukan karena kami mau memerintahkan apa yang harus kamu percayai, karena kamu berdiri teguh dalam imanmu. Sebaliknya kami mau turut bekerja untuk sukacitamu. Aku telah mengambil keputusan di dalam hatiku bahwa aku tidak akan datang lagi kepadamu dalam duka cita. Sebab jika aku mendukakan hatimu, siapa lagi yang dapat membuat aku menjadi gembira selain Dia yang berduka cita karena aku? Dan justru itulah maksud suratku ini, yaitu supaya jika aku datang, jangan aku berduka cita oleh mereka yang harus membuat aku menjadi gembira. Sebab aku yakin tentang kamu semua, bahwa sukacitaku adalah juga sukacitamu. Aku menulis kepada kamu dengan hati yang sangat cemas dan sesak, dan dengan mencucurkan banyak air mata. Bukan supaya kamu bersedih hati, tetapi supaya kamu tahu betapa besarnya kasihku kepada kamu semua. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara, pernahkah Anda mencoba untuk melakukan sebuah kebaikan, tapi ternyata orang mengira saudara-saudara punya maksud lain di balik kebaikan itu? Seperti kata orang, ada udang di balik batu. Atau mungkin saudara-saudara pernahkah mencoba untuk berkata jujur, menyatakan apa yang benar terhadap orang lain. Tapi kemudian orang itu jadi tersinggung dan mereka berpikir bahwa saudara-saudara sengaja menyerang mereka. Dalam kehidupan kita sehari-hari rasanya salah paham jadi sesuatu yang cukup biasa ya. Kita semua pernah mengalaminya. Bahkan mungkin kita juga mengalaminya di dalam keluarga kita, dengan orang-orang terdekat kita. Seorang ibu atau seorang ayah misalnya dengan anak-anak mereka. Kadang-kadang orang tua itu berusaha untuk memberikan yang baik untuk anak-anaknya. Berusaha untuk menjaga, memproteksi mereka, menolong mereka untuk bisa menyambut masa depan yang baik. Tapi anak-anak salah paham. Anak-anak mengira bahwa orang tua mereka itu terlalu ketat. Orang tua itu sedang mengekang mereka dan sedang tidak memberikan ruang ekspresi dan ruang untuk eksplorasi yang cukup. Orang tua dan anak bertengkar karena salah paham. Belum lagi halnya dengan suami dan istri, kakak dan adik. Saudara-saudara, ketika yang keliru memahami kita adalah orang-orang yang dekat dengan kita, yang kita harapkan cukup mengenal kita dan cukup mengerti kita, tapi ternyata mereka keliru memahami kita, rasanya seperti apa? Tentu tidak menyenangkan. Kalau yang salah paham itu adalah orang lain, mungkin orang yang tidak kita kenal, yang tidak mengenal kita, ya bolehlah. Tapi ketika yang keliru memahami kita adalah orang-orang yang kita andalkan, orang-orang yang sangat kita kasihi, yang sangat dekat dengan kita, bagaimana perasaan kita? Inilah juga yang mungkin dirasakan oleh Paulus dalam bacaan kita hari ini. Dia disalahpahami oleh orang-orang yang dia kasihi, oleh anak-anak spiritualnya sendiri, oleh jemaat binaannya sendiri. Paulus disalahpahami oleh jemaat di Korintus. Saudara-saudara, Paulus pernah ada di Korintus selama kurang lebih 18 bulan dan dia di sana membina jemaat.
Di sana dia menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Di sana dia menolong jemaat untuk bisa mengenal Kristus. Paulus punya kedekatan yang cukup dengan orang-orang di Korintus. Tapi ternyata orang-orang di Korintus banyak yang keliru memahami dia. Apa sebabnya? Saudara-saudara, sebelum Paulus meninggalkan Korintus dan melanjutkan pelayanannya di kota lain, Paulus pernah berjanji kepada jemaat di sana. Dia mengatakan bahwa Paulus akan datang. Paulus akan mengunjungi mereka kembali. Tapi lihat apa yang terjadi. Paulus beberapa kali mengubah rute perjalanannya, tapi Paulus tidak pernah kembali ke Korintus. Dan saudara-saudara, ini membuat jemaat di sana kecewa. Banyak yang mengatakan bahwa Paulus tidak bisa menepati kata-katanya. Dan banyak karena itu yang mulai meragukan kerasulan Paulus. Termasuk pihak-pihak yang mengajarkan ajaran-ajaran yang sesat. Mereka memanfaatkan situasi ini untuk memprovokasi orang-orang di sana dan berkata, lihat, Paulus saja kata-katanya tidak bisa dipegang. Ucapannya saja tidak bisa ia tepati. Masakan kita mau percaya pada Injil yang dia beritakan? Jadi orang-orang di sana bukan hanya keliru memahami Paulus, tetapi mereka juga mulai meragukan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Paulus. Lalu dalam kesalahpahaman itu apa yang Paulus lakukan? Saudara-saudara, sama seperti kita, Paulus berusaha untuk memberikan penjelasan. Paulus pada akhirnya menuliskan sebuah surat. Sambil bercucuran air mata dan dalam rasa yang sesak, begitu kata Paulus, dia menuliskan sebuah surat dan dia memberikan penjelasan kepada jemaat di sana. Kenapa pada akhirnya dia memutuskan untuk tidak kembali ke Korintus? Dalam penjelasannya itu Paulus mengatakan bahwa alasan dia tidak kembali bukan karena ia mengabaikan jemaat di sana, bukan karena Paulus tidak peduli pada mereka, tetapi justru karena Paulus sangat peduli dan sangat sayang kepada mereka. Karena itulah Paulus mau menyayangkan mereka dari duka cita yang mungkin hadir karena kedatangan Paulus. Paulus tahu ketika ia memutuskan untuk datang kembali ke Korintus, maka mau tidak mau Paulus harus mendisiplinkan jemaat. Dia harus menegur jemaat karena jemaat telah melakukan banyak sekali tindakan yang keliru, yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Paulus harus menegur mereka. Dan karena itu mungkin akan ada orang-orang yang terluka. Belum lagi di Korintus sedang terjadi sebuah kericuhan, perpecahan. Dan salah satu alasannya adalah karena Paulus. Bukan karena Paulus yang membuat kericuhan itu. Tapi orang-orang di sana berdebat. Orang-orang di sana tidak setuju dan setuju tentang kerasulan Paulus, tentang berita yang difirmankan. Situasi di sana sedang tidak baik. Dan Paulus tahu apabila ia kembali ke Korintus, maka mungkin situasi yang tidak baik itu akan menjadi semakin runyam. Karena itu Paulus secara sadar dia memilih untuk tidak kembali ke Korintus. Bukan karena Paulus tidak mengasihi mereka, tetapi justru pada pasal 2 ayat yang keempat kita melihat alasannya bahwa karena Paulus sangat mengasihi mereka. Kasih Paulus sangat besar kepada mereka. Nah, saudara-saudara, yang menarik adalah Paulus menyampaikan penjelasan ini dengan pilihan kata-kata yang baik. Dia memberikan penjelasan itu dengan hikmat, kebijaksanaan, dan penuh kasih. Paulus tidak memberikan penjelasan itu hanya berdasarkan amarah. Padahal sebenarnya kalau kita mencoba berada di sisi Paulus, mencoba menjadi Paulus, mungkin kita tidak bisa berlaku demikian. Kenapa? Bayangkan
jemaat binaan kita, orang-orang yang kita kasihi, kita tahu melakukan banyak pelanggaran. Paulus bisa saja marah pada mereka. Belum lagi ketika banyak orang yang mulai meragukan Paulus, mulai meragukan kebenaran firman yang disampaikan oleh Paulus, maka jemaat binaannya sendiri, orang-orang yang mengenal Paulus, orang-orang yang dianggap cukup dekat dengan Paulus mungkin, tidak memberikan pembelaan terhadap Paulus. Mereka diam. Karena itu sebenarnya Paulus bisa saja bertindak berdasarkan rasa sakit hatinya, mengungkapkan kemarahannya di dalam penjelasannya, di dalam suratnya. Tetapi Paulus tidak melakukan itu. Dia memberikan penjelasan dengan kasih dan hikmat. Nah, saudara-saudara, seberapa dari kita yang punya kedewasaan yang sama seperti Paulus? Ketika kita disalahpahami oleh orang lain, maka kita bisa memberikan penjelasan yang tentu mungkin perlu kita lakukan. Memberikan penjelasan tapi bukan semata-mata berdasarkan amarah kita, tetapi memberikan penjelasan dengan kasih dan hikmat. Seberapa dari kita yang bisa bertindak melampaui emosi atau rasa sakit hati kita? Kadang-kadang harus kita akui, ketika kita disakiti, kita merasa tidak bisa dipahami, dikecewakan oleh orang-orang di sekitar kita, maka respons-respons kita adalah respons-respons yang kurang tepat. Respons-respons yang hanya menunjukkan kemarahan, respons-respons yang hanya kita pakai untuk meluapkan emosi kita. Dan tanpa kita sadari itu mungkin menyakiti hati orang lain. Tanpa kita sadari dan tanpa kita inginkan sebenarnya, itu kemudian justru membuat situasi semakin runyam. Paulus mempunyai kedewasaan sehingga dia menyampaikan penjelasannya dengan penuh kasih. Lalu apalagi yang Paulus lakukan? Saudara-saudara, ketika dia menuliskan surat itu kepada mereka, Paulus tidak memaksakan jemaat di Korintus untuk memiliki pendapat yang sama dengan dia. Saudara-saudara, dalam 2 Korintus 1 ayat yang ke-24, Paulus mengatakan demikian. Bukan karena kami mau memerintahkan apa yang harus kamu percayai, karena kamu berdiri teguh dalam imanmu. Sebaliknya, kami mau turut bekerja untuk sukacitamu. Paulus memberikan penjelasan dari sisinya, tetapi dia tidak memaksakan jemaat di sana untuk memiliki pemahaman yang sama dengan dia. Paulus tidak mau jemaat di sana hanya mengikuti firman Tuhan, mengikuti apa yang dia ajarkan karena rasa takut atau karena terpaksa. Paulus tidak mau itu terjadi. Paulus menyampaikan apa yang benar, Paulus menyampaikan penjelasannya, tetapi dia tidak memaksa jemaat di sana untuk memiliki perspektif yang sama dengan dia. Dan saudara-saudara, ini menarik. Kenapa? Karena seringkali ketika kita memberikan penjelasan kepada orang lain, kita berusaha untuk meluruskan persoalan, maka secara jujur kita sebenarnya ingin orang lain setuju dengan kita. Kita ingin orang lain bisa memahami kita. Bahkan mungkin kita ingin orang lain juga bisa punya pemahaman yang sama dengan kita. Dan seringkali pada akhirnya kita memaksa mereka. Orang lain harus punya pikiran yang sama dengan saya. Orang lain harus menerima kebaikan yang saya berikan. Harus. Nah, saudara-saudara, pada titik itu mungkin kita perlu berhati-hati dan menarik diri sejenak. Mungkin kita perlu bertanya pada diri kita sendiri. Ketika kita mengharuskan orang lain untuk sependapat dengan kita, ketika kita mengharuskan orang lain untuk bisa memahami kita, ketika kita mengharuskan orang lain untuk menerima kebaikan yang kita berikan,
masihkah itu menjadi bentuk kasih kita kepada mereka? Atau jangan-jangan apa yang semula tadinya merupakan wujud kasih kita kepada mereka, kemudian disusupi oleh ego kita, sehingga ini tidak lagi tentang mereka, ini tidak lagi tentang kasih, tetapi ini adalah tentang kita dan apa yang kita inginkan. Saudara-saudara, untuk bisa sampai ke situ tentu butuh kerendahan hati. Kerendahan hati yang bisa menolong dan mendorong kita untuk kembali berpikir. Mungkin orang lain salah memahami kita. Tapi adakah sesuatu juga yang bisa kita perbaiki? Adakah sesuatu juga yang mungkin yang kurang tepat yang kita lakukan? Nah, saudara-saudara, pada sore hari ini saya mau menutup renungan kita dengan sebuah puisi. Saya mau kita merenungkan kata-kata dari puisi ini, sebuah puisi yang indah, yang baik untuk kita renungkan bersama. Puisi ini adalah karya Mother Teresa. Dia menuliskan demikian. Manusia terkadang bertindak tidak masuk akal, tidak dapat dipahami dan egois. Meski demikian, ampunilah mereka. Apabila engkau berbuat baik, orang lain mungkin akan berprasangka ada maksud tersembunyi di balik perbuatan baik yang engkau lakukan. Meski demikian, tetaplah berbuat baik. Apabila engkau sukses, engkau mungkin akan mempunyai musuh dan teman-temanmu iri hati atau cemburu. Meski demikian, teruskanlah kesuksesanmu itu. Apabila engkau jujur dan terbuka, orang lain mungkin menipumu. Meski demikian, tetaplah bersikap jujur dan terbuka setiap saat. Apa yang engkau bangun selama bertahun-tahun dapat dihancurkan oleh orang lain dalam satu malam saja. Meski demikian, jangan berhenti dan tetaplah membangun. Apabila engkau menemukan kedamaian dan kebahagiaan di dalam hati, orang lain mungkin akan iri hati kepadamu. Meski demikian, tetaplah berbahagia. Kebaikan yang engkau lakukan hari ini mungkin dilupakan banyak orang. Meski demikian, teruslah berbuat baik. Berikanlah kepada dunia segala yang terbaik yang kau punya, dan semua itu mungkin tidak akan pernah cukup. Meski demikian, tetaplah berikan yang terbaik. Dan lihatlah, pada akhirnya, semua ini adalah tentang engkau dan Tuhanmu, bukan engkau dan orang lain. Saudara-saudara, ketika kita melakukan hal yang baik, namun kita disalahpahami oleh orang lain, ingatlah, pada akhirnya ini adalah tentang kita dan apa yang kita lakukan untuk Tuhan. Tetaplah lakukan kebaikan. Saudara-saudara, melakukan hal yang baik itu kadang-kadang disalahpahami. Itu tentu membuat kita sakit hati. Kenyataannya, tidak semua orang bisa selalu menerima apa yang kita kerjakan. Tetapi pertanyaannya adalah, bagaimana kita selanjutnya? Apakah
Mari saudara-saudara kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, apa yang kami nyanyikan barusan adalah komitmen kami. Sungguh kami ingin memiliki hati seorang hamba. Hati yang terus melayani Tuhan. Hati yang mau terus berjuang untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kami tahu bahwa dalam kenyataannya itu tidak mudah. Tetapi sekali lagi Tuhan, kami mau terus berjuang. Kami mau terus dimurnikan. Dan kami mau terus Tuhan bentuk menjadi anak-anak Tuhan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Mampukan kami ya Tuhan. Ketika di dalam hati kami masih menyimpan amarah dan kebencian, Tuhan, mampukanlah kami untuk melepaskan pengampunan kepada mereka. Dan ketika apa yang kami lakukan tidak dihargai, tidak mendapatkan penghargaan yang kami harapkan, Tuhan, ajarkanlah kami untuk tetap merendahkan hati kami dan mengingat bahwa semua itu kami lakukan untuk Tuhan. Ya Tuhan, pada malam hari ini kami juga akan bersama-sama berdoa bersatu hati untuk orang-orang yang terus memperjuangkan kebaikan di tengah bangsa ini. Kami berdoa untuk para tenaga kesehatan. Kami berdoa untuk para pemerintah. Kami berdoa untuk para ilmuwan yang terus sedang berusaha untuk mencari vaksin yang efektif. Tuhan, tolonglah mereka, berikan hikmat kepada mereka, dan lindungilah mereka serta keluarga mereka. Ketika mereka menemukan jalan buntu, Tuhan mampukan mereka untuk kembali bangkit dan terus berjuang. Ketika mereka mulai lelah, Tuhan yang menolong mereka untuk dapat melihat dan merasakan sukacita di tengah kelelahan mereka. Pada hari ini Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit. Tuhan, tolonglah mereka dan pulihkan mereka. Tuhan mendengar harapan-harapan mereka dan doa-doa yang terus dipanjatkan. Tuhan, dengarkanlah semua itu. Tetapi sembari kami berharap ya Tuhan, kami juga mau belajar untuk memasrahkan segala sesuatu ke dalam tangan penyertaan Tuhan. Kami mau belajar untuk taat. Dan kami mau belajar untuk tetap teguh berjuang di dalam segala kelemahan kami. Ya Tuhan, pada malam hari ini kami juga mau menyerahkan seluruh kekhawatiran hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Segala perjuangan yang kami lakukan di tengah keluarga, bersama dengan keluarga, di tengah lingkungan kerja kami, atau bersama dengan rekan-rekan gereja kami, Tuhan, semua upaya yang kami lakukan mau kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Berkatilah Tuhan dan tuntunlah kami. Mampukan kami untuk dapat mengenali kehendak Tuhan dalam setiap langkah hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih untuk segala berkat dan penyertaan Tuhan. Kami serahkan hidup kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup dan bekerja hingga hari ini. Amin. Saudara-saudara, demikianlah persekutuan kita pada hari ini. Selamat malam, dan kita akan bertemu lagi dalam persekutuan minggu depan, tentunya hari Jumat di jam yang sama. Dan hari ini, esok hari, selamat mempersiapkan diri untuk merayakan hari Tuhan pada hari Minggu nanti. Tuhan memberkati kita semua. Tetap sehat, tetap semangat. Kristus beserta kita.